Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Martini Dwi Pusparini, dan kali ini kita ada di mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah. Baik, untuk pertemuan kita yang kedua ini, mari kita awali dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke beberapa topik selanjutnya, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu dan kita akan mengenal apa itu manajemen. Sehingga pada pertemuan kali ini dan pada video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan dasar-dasar manajemen dan apa saja yang harus teman-teman tahu tentang manajemen. Oke. Pada video ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang definisi manajemen, kemudian kita juga akan membahas terkait efektivitas dan efisiensi, selanjutnya tentang lingkup manajemen, kemudian kita akan membedakan apakah manajemen dan administrasi itu sama atau berbeda, selanjutnya karakteristik manajemen, dan yang terakhir urgensi manajemen. Baik, kita masuk saja pada pendahuluan. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu siapa saja yang kira-kira membutuhkan manajemen. Sehingga kenapa sih kita harus belajar tentang manajemen? Baik, di sini diantaranya yang membutuhkan manajemen adalah perusahaan, bisnis, enterprise, gitu ya. Sudah pasti itu membutuhkan manajemen. Begitu juga semua tipe organisasi. Jadi di mana ada organisasi, ada kumpulan orang, disitulah maka dibutuhkan manajemen. Begitu juga semua tipe kegiatan. Dalam kegiatan sekecil apapun maka kita juga butuh manajemen. Jika ada sekumpulan orang seperti saya katakan tadi, maka disitulah kita membutuhkan manajemen, bahkan dalam suatu lingkup yang kecil seperti keluarga. Nah, mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama, tentunya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Namun sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu kepada definisi manajemen. Di sini ada banyak sekali para tokoh dan para ahli yang telah memberikan definisi dari manajemen itu sendiri. Yang pertama, menurut Harold Kuntz, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan kelompok yang terorganisir secara formal. Sementara menurut J. Lundy, manajemen adalah apa yang dilakukan manajemen. Itu adalah tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang ingin Anda lakukan dengan cara terbaik dan termurah. Dan yang terakhir, yang saya kutip di sini adalah menurut Ricky W. Griffin, di mana manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan ada beberapa keyword, diantaranya adalah terkait fungsi-fungsi manajemen, dan selanjutnya adalah terkait dari kata-kata efektif dan efisien. Nah, kita akan membahas sebetulnya apa sih efektif itu dan apa itu efisien. Tentunya kedua hal ini sering sekali kita dengar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apakah kita sudah memahami apa itu efektif dan apa itu efisien? Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Kemudian efisien berarti bahwa tugas yang ada dikerjakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal. Efektif mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya, baik itu dana maupun sumber daya yang lain secara minimum untuk menghasilkan keluaran yang telah ditentukan. Ini secara garis besar ya teman-teman. Jadi bedanya efektif dengan efisien. Selanjutnya kita akan masuk pada pemahaman yang lebih mendalam. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga di sini yang pertama adalah efektivitas itu berarti kita dapat memilih tujuan yang tepat, derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Kemudian manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga keywordnya dari efektivitas itu adalah tidak hanya kita dapat menentukan tujuan
yang tepat, tapi juga bagaimana caranya kita dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara atau metode-metode yang tepat juga. Sehingga kalau kita lihat di sini panahnya itu tidak kemana-mana, tapi dia benar-benar mencapai goals ataupun tujuan sasaran yang diharapkan. Gitu ya, itu berarti efektivitas. Tujuannya tepat, caranya juga tepat. Nah, selanjutnya efisien. Efisien itu seperti apa? Kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, ya. Tadi kalau efektif itu tujuannya tepat, caranya tepat juga. Kalau efisiensi itu bagaimana kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Nah, mungkin di sini masih bingung, tapi kita lanjutkan lagi. Efisiensi merupakan derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tadi dari efektif itu ya, kita nggak peduli berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, yang penting goals ataupun tujuan yang ingin kita capai itu tercapai. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau efisiensi di sini dia melibatkan adanya sumber daya. Semakin sedikit sumber daya yang dibutuhkan, maka dapat dikatakan bahwa semakin efisienlah pekerjaan tersebut. Jadi di sini dia memasukkan konsep matematika ya, rasio antara output ataupun luaran dan juga input ataupun masukan. Nah, di sini saya harap teman-teman sudah tidak salah lagi karena masih banyak sekali yang sulit membedakan antara efektif dan efisien. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini apa saja sih output itu? Output itu di dalamnya kita melihat hasil. Bagaimana hasil suatu pekerjaan, sesuaikah dengan tujuan dan sasaran yang kita inginkan, presisikah gitu ya. Kemudian produktivitas. Bagaimana produktivitas? Kalau sudah bicara produktivitas pasti di dalamnya juga ada sumber daya yang diharapkan di sini, tidak hanya sumber daya manusia tapi juga sumber daya yang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah performance ataupun kinerja. Sementara dari unsur-unsur input bisa kita lihat di sini yaitu sumber daya yang terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Jadi seperti saya katakan tadi, semakin sedikit input yang kita gunakan untuk mencapai output, maka bisa dikatakan dia semakin efisien. Nah, kalau efisien, kalau di sini kita lihat ada speed, quality, cost ya, speed semakin tinggi, kualitas semakin tinggi, cost semakin rendah, maka itu bisa dikatakan efisiensi. Seorang manajer yang efisien adalah manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi dengan meminimumkan biaya dan menggunakan input yang terbatas gitu ya. Jadi kualitasnya bagus, hasilnya tercapai dengan baik, semua tujuan dan sasaran bisa tercapai, outputnya bisa maksimum, tapi inputnya minimum. Sehingga di sini ada komparasi ya teman-teman. Kalau tadi efektif itu berarti dia tujuannya betul, caranya betul, dan sampai pada tujuan. Tapi kalau efisiensi dia lebih membandingkan antara input dan juga output. Saya harap teman-teman di sini sudah paham. Oke, kalau kita lihat di sini efisiensi dan effectiveness matrix. Jadi ada matrix yang menjelaskan bagaimana sesuatu dikatakan efektif, bagaimana sesuatu dikatakan efisien, ya. Dimana kalau misalnya high effectiveness and high efficiency is obtained, ya, ketika bagaimana sih efektivitas itu bisa tercapai dengan maksimal dan efisiensi juga bisa tercapai dengan maksimal ketika kita melakukan right things on the right ways ya. Jadi bagaimana melakukan hal yang betul dengan cara yang tepat. Kalau kita lihat katanya Peter Drucker ini udah terkenal banget ya. Di mana-mana bisa kita baca. Effectivity is doing the right things. Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar. Tadi saya katakan kalau dia sudah tepat sasaran, tepat dengan tujuan yang ingin dicapai, berarti dia sudah efektif. Nah, sedangkan efisiensi melakukan pekerjaan yang benar atau doing things right. Itu ya. Jadi ada perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Saya harap teman-teman sudah paham sampai sini. Nah,
To conclude ya, in a nutshell, kita bisa katakan bahwa ada banyak definisi manajemen, tapi bisa kita simpulkan di sini bahwa manajemen adalah seni memaksimalkan efisiensi sebagai proses sosial, metode untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ingat di sini bahwa manajemen itu melibatkan banyak orang, tidak hanya 1 atau 2 person ya. Rencana tindakan dan arahannya oleh kelompok kooperatif yang bergerak menuju tujuan bersama. Kemudian di sini kalau kita jabarkan lagi ke fungsi-fungsi manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, usaha-usaha para anggota organisasi, dan pendayagunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga kalau di sini banyak sekali kata-kata efektif, efisien ya. Pokoknya kalau bisa kita simpulkan dalam beberapa kata, manajemen itu definisinya adalah bisa kita katakan ilmu, bisa kita masukkan juga di situ ada kolektif ya, peran kolektif atau peran orang-orang. Kemudian di situ ada 4 fungsinya yang terutama POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian untuk mencapai tujuan yang sama gitu ya, atau tujuan organisasi. Dan yang kelima adalah efektivitas dan efisiensi. Itu ya. Ada 5 keywordnya tadi, terdiri dari apa saja? Tujuan, kemudian tadi kolektif atau bersama-sama, kemudian ada fungsi-fungsi organisasi, kemudian ada untuk mencapai tujuan, dan juga yang terakhir adalah dengan keywordnya efektivitas dan efisiensi. Baik, kita lanjut. Meaning of management. Management is what a manager does. It is an art of taking work done through others. Tadi saya katakan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh banyak orang. It is the art and science of decision making and leadership, deep cooperation of human resources and factors of production. Oke, kalau bisa kita lihat lagi di sini untuk skema pengertian manajemen, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Sementara kalau kita lihat dari tujuan atau dari fungsi-fungsi organisasi, maksud saya dari fungsi-fungsi manajemen, di sini ada 4 fungsi manajemen yang paling utama, POAC, yang itu semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, nah sampai sini mungkin kita bertanya-tanya, jadi sebetulnya manajemen itu apa? Apakah manajemen itu ilmu, atau seni, atau proses, atau sistem? Nah, kira-kira jawaban yang tepat A, B, C, atau D nih? Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau kita lihat di sini, science or art? Yang pertama, kita akan melihat manajemen itu sebagai science atau sebagai ilmu. Ya, kita katakan ilmu, kenapa? Karena dia sifatnya interdisipliner, ada bantuan ilmu sosial lain, bahkan filsafat, bahkan matematika gitu ya. Sehingga manajemen yang dikatakan sebagai ilmu dia tidak berdiri sendiri, tapi dia melibatkan ilmu-ilmu yang lain. Tadi aja kalau misalnya kita ingin menghitung apakah sudah efisien gitu ya, itu kita ada komparasi, ada gitu membandingkan antara input dan juga output. Menurut Paul Lumba, ilmu manajemen adalah kumpulan pengetahuan sekaligus pendekatan analisis untuk memecahkan masalah. Sebagai kumpulan pengetahuan, manajemen terdiri dari berbagai teori, alat model, dan teknik, termasuk teori yang berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi, penjadwalan, perencanaan, dan pengendalian. Jadi, ada banyak sekali hal-hal yang terkait dengan manajemen sebagai suatu ilmu, gitu ya. Manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistematisasi dan telah diterima sebagai kebenaran yang universal. Ya, sebagaimana kita tahu, untuk membuat
suatu itu menjadi pengetahuan atau ilmu atau science, itu sudah harus dapat dibuktikan secara empiris dan secara saintifik. Nah, manajemen itu sudah terbukti secara empiris dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas seperti ilmu-ilmu lainnya yang disebut asas ilmu manajemen atau principles of management. Kemudian dalam satu sisi juga, manajemen is an art. Jadi manajemen dalam sisi yang lain, dia juga adalah sebuah seni. Sehingga dapat kita katakan kalau kita berantem ya sebenarnya manajemen ini ilmu atau seni. Nah, kita nggak perlu berantem karena sebetulnya manajemen itu sendiri adalah seni dan juga science ya dalam satu waktu. Manajemen sebagai suatu seni karena keberhasilan manajer dalam usahanya mencapai tujuan organisasi dibantu dengan bawahan. Selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen juga dipengaruhi manajer, mempengaruhi bawahan dengan karisma dan seni memimpin. Jadi walaupun seseorang itu dia punya ilmu ya, tapi kalau dia tidak bisa menerapkan, tidak bisa mengambil hati bawahannya gitu, seorang manajer, dia tidak dapat dikatakan sebagai seorang manajer yang baik ya, sehingga bisa dikatakan di sini bahwa manajemen itu juga merupakan sebuah seni, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita mengatur gitu ya, dan bagaimana kita memperoleh karisma gitu dan menerapkan ilmu-ilmu manajemen itu sendiri ke dalam organisasi. Oke. Selanjutnya, is management an art or science? How management is an art? Managing is the art of arts because it organizes and uses human talent. How management is science? Management follows a systematic method to find a possible solution for a problem. Jadi kalau bagaimana dia itu dikatakan science ya sebagai ilmu tadi, bahwa dia telah mengikuti metode-metode dan sistematika yang dibutuhkan untuk sesuatu bisa dikatakan ilmu ya. Dan dalam hal ini ilmu manajemen itu digunakan untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan. Sementara bagaimana itu dikatakan sebagai art ataupun seni, karena itu digunakan untuk mengatur dan juga bagaimana caranya manajemen itu menggunakan talent ataupun bakat-bakat manusia. Jadi kalau di sini science itu terkait dengan konsep, method and principles, theories, organized knowledge, practice. Kalau art itu diawali dengan practical knowledge, personal skill, creativity, perfection through practice, goal oriented ya. Jadi di sini ada kreativitas juga di mana sebagai bagian dari seni itu sendiri. Kemudian ada skill ya, ada bakat juga di dalamnya yang itu dibutuhkan untuk mengembangkan manajemen sebagai seni. Kemudian manajemen juga merupakan sebuah proses. Ya, kalau kita katakan manajemen itu adalah never ending process, continuous process. Sebuah proses yang tidak ada habisnya gitu ya. Karena dia dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri itu perlu dievaluasi gitu ya setelah menetapkan tujuan, kemudian dievaluasi, diidentifikasi lagi gitu kan, kemudian mulai menetapkan tujuan lagi sehingga itu bisa dikatakan sebagai proses yang tidak akan ada habisnya ya. Dalam setiap fungsi-fungsi manajemen itu sendiri pun merupakan proses, di mana perencanaan itu ya proses juga, di mana manajer menunjukkan, memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakan. Begitu juga dalam hal pengorganisasian, bagaimana ya mengkoordinir sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan tersebut, right man on the right place. Kemudian bagaimana cara memimpin yang baik, itu juga semuanya merupakan sebuah proses ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen juga merupakan sebuah proses. Manajemen juga merupakan sistem dan fungsi. Sistem adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisasi sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dilakukan sendiri-sendiri tanpa menunggu selesainya kegiatan lain sekalipun berkaitan yang satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan administrasi. Manajemen harus dilakukan secara terus-menerus dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat.
Perubahan lingkungan perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan perusahaan, oleh karena itu manajemen merupakan ongoing function. Oke, demikian untuk bagian 1, nanti kita akan lanjutkan ke bagian 2. Stay tune dan jangan lupa tonton bagian keduanya. See ya!